Baiklah, perkenalkan nama saya Novita Panjaitan, MPN 18010102446. Saya akan memparkan kuis saya setelah memaksikan, yaitu pertanyaan pertama, yaitu 1A. Jelaskan alasan yang mendasar diterapkan pembelajaran tematik untuk kelas 1 sampai kelas 3 SD. Alasan yang pertama yaitu melihat perkembangan psikologis anak. Anak yang duduk di kelas awal SD adalah anak yang berada pada rentangan usia dini. Masa usia dini merupakan masa perkembangan sangat penting dan sering disebut the golden year bagi kehidupan seseorang. Pada usia ini, anak belajar dari hal-hal yang konkret, yaitu bisa diraba, bisa dilihat, dan juga bisa didengar. Alasan kedua yaitu pembelajaran bermakna. Proses pembelajaran tidak sekedar menghafal konsep-konsep atau fakta belakang, tetapi kegiatan menghubungkan konsep-konsep untuk menghasilkan pemahaman yang lebih utuh. Hal ini sejalan dengan falsafah konstruktisme bahwa manusia mengkonstruksi pengetahuan melalui interaksi dengan objek fenomena pengalaman dan juga lingkungan. AB yaitu pertanyaannya, jelaskan alasan yang mendasar diterapkan pembelajaran tematik untuk kelas 1 sampai 6 SD. Alasan pertama yaitu karena adanya pengalaman belajar, anak menjadi lebih luas sesuai dengan perkembangannya. Yang kedua, kegiatan pembelajaran memberikan kesan yang bermakna kepada peserta. Yang ketiga, pembelajaran tematik dapat mengembangkan keterampilan siswa. Yang kedua pertanyaannya yaitu, dipandang dari sudut perkembangan psikologis anak dan Permen nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi dan satu pendidikan dasar dan menengah, berikan penjelasan menurut kata-kata Anda sendiri berdasarkan acuan tersebut. Isi dari nomor Undang-Undang nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi dan satu pendidikan dasar menengah yaitu, itu dapat mengembangkan kemampuan dan juga membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu sangat bagus karena bisa menjadi motivasi bagi siswa maupun mahasiswa. Yang ketiga pertanyaannya itu, pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang bermakna. Jelaskan maksud dari kata-kata tersebut dan berikan contohnya. Maksud pembelajaran bermakna adalah pembelajaran yang lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu. Oleh karena itu, guru harus merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi belajar siswa. Yang keempat, jelaskan landasan pembelajaran tematik berdasarkan filosofis, psikologis, dan yuridis, dan aplikasi pada pembelajaran. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Pelaksanaan pembelajaran tematik merupakan implementasi dari kurikulum yang berlaku. Pada saat mempertimbangkan pelaksanaan pembelajaran ini didasarkan pada landasan filosofis dan yuridis. Dalam penerapannya ada 3 tahap yaitu progresisme, yang kedua konstruktisme, dan humanisme. Yang kedua yaitu landasan psikologis. Psikologis perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi materi. Pembelajaran tematik diberikan kepada peserta didik agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang ketiga itu landasan yuridis. Dalam Undang-Undang nomor 23 tentang perlindungan anak dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajarannya. Yang kelima, sebutkan implikasi pembelajaran tematik pada guru, siswa, metode, sarana prasarana, sumber belajar, pengaturan ruang, dan pemilihan media Anda sendiri. Yang pertama saya jelaskan implikasi bagi guru. Pembelajaran guru harus yang kreatif, baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi anak, juga memiliki kompetensi dan berbagai pelajaran. Untuk siswa harus siap mengikuti pembelajaran yang pelaksanaan dimungkinkan bekerja secara individual maupun kelompok. Yang kedua, siswa harus siap mengikuti perkembangan yang bervariasi secara aktif dan diskusi. Untuk sarana prasarana dan sumber belajar dan media, yaitu menekankan pada siswa baik secara individual maupun kelompok untuk aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip. Alasan kedua yaitu pembelajaran memerlukan memanfaatkan berbagai sumber belajar baik yang sifatnya dilihat secara khusus maupun secara umum. Yang ketiga, pembelajaran ini harus juga mengoptimalkan penggunaannya. Kedua, pembelajaran bervariasi. Penerapan pembelajaran tematik di sekolah dengan masih dapat menggunakan buku ajar yang sudah ada. Keempat, implikasi terhadap pengatur ruangan. Ruang perlu ditata, disesuaikan dengan tema yang sedang dilaksanakan. Yang kelima yaitu implikasikan pemilihan metode.
Sesuai dengan karakter pembelajaran tematik, maka dalam pembelajaran yang dilakukan perlu disiapkan berbagai variasi kegiatan. Keenam, jelaskan proses pelaksanaan pembelajaran tematik yang Anda ketahui. Yang pertama itu menentukan tema. Untuk melakukan pembelajaran tematik, kita harus menentukan tema agar pembelajaran itu bisa berlangsung dengan baik. Yang kedua yaitu mengintegrasikan tema yang ada dengan kurikulum yang memang masih diberlakukan. Dalam menentukan tema, kita tidak bisa melakukan kurikulum yang lain, padahal kita masih menggunakan kurikulum merdeka. Jadi kita harus melakukan pembelajarannya sesuai dengan tema kita. Yang ketiga itu aktivitas dalam kelompok serta diskusi. Melakukan aktivitas maksudnya itu sebuah diskusi di mana guru itu memberikan kepada siswa untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang ketujuh yaitu buatlah desain pembelajaran tematik di SD dengan menggunakan satu tema kelas bebas yang ada ketahui. Yang pertama yaitu dalam pembelajaran bahasa Indonesia kita diajarkan untuk menjaga lingkungan. Padahal di PPKN juga kita diajarkan juga agar tetap menjaga lingkungan. Dimana dengan menjaga lingkungan kita akan tubuh kita menjadi sehat dan terhindar dari penyakit. Secara untuk menjaganya kita bisa melakukan gotong royong terhadap keluarga kita maupun masyarakat kita. Kedelapan yaitu jelaskan apa yang menjadi permasalahan pembelajaran tematik di SD. Yang pertama yaitu keterbatasan pengetahuan kemampuan guru dalam mengajar anak-anak. Banyak sekarang guru tidak bisa mengajar anak-anak karena adanya keterbatasan kemampuan. Karena cukup sampai di situ pengetahuan yang dimilikinya. Kedua, bahan ajar yang tidak tersedia. Pembelajarannya tidak ada, materinya juga tidak ada. Yang ketiga yaitu model trade teaching sesuai dengan kondisi sekolah yang menerapkan siswa guru bidang studi tersebut. Banyak sekarang guru menggunakan mode pembelajarannya tidak sesuai dengan tema atau pembelajaran yang dibawakan. Oke, pertanyaan ke-9. Jelaskan pengertian dan landasan pembelajaran tematik di SD, yaitu landasan pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang dimana memantapkan agar ada perubahan yang dilakukan berdasarkan kajian-kajian yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, yang terakhir, pertanyaan terakhir. Jelaskan konsep pembelajaran tematik. Konsep pembelajaran tematik adalah di mana pembelajaran yang sudah dirancang dalam pembelajaran untuk diterapkan di kelas ataupun di pembelajarannya. Sekian dari hasil jawaban dari kuis saya ucapkan terima kasih.